Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadis. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari pada kesempatan sore hari ini ba'da asar di hari Jumat, kita bersama-sama mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah kita abaikan. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kesempatan. Kesempatan pada hari ini kita oleh Allah diberikan nikmat hidup, masih diberi kesempatan hidup sehingga kita bisa merasakan segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, mensyukuri atas segala nikmat Allah itu hukumnya wajib tanpa ada alasan apapun. Mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan itu tidak cukup hanya dengan membaca alhamdulillah, tapi ada refleksi dari ungkapan tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, pada sore hari ini saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bersama-sama senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun nilainya sedikit, tapi kalau kita pandai bersyukur, insya Allah menjadi berkah dan manfaat. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, salawat dan salam mari kita bersama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberi syafaat kepada kita semua, yaitu umat yang selalu membaca sholawat kepada beliau. Selain membaca sholawat, selalu istiqomah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, mengisi kehidupan di dunia ini, kesempatan hidup ini berbuat banyak, berbuat manfaat kepada sesamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah. Itu melanjutkan ayat
6 sampai 5. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama-sama sebelum kajian kita mulai, kita baca Ummul Kitab. Semoga kajian yang kita bahas di sore hari ini, kitab Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ridwanillahi ala juma'in wa ila ruhi ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in tabi'in wal awliya wal ulama amilin wa jamil malaikatil muqarrabin wal ulama'il mursyidin min ahli Qur'anil Karim mukhaffidin mufassirin muhaddithin muallifin musannifin muhaqqiqin mutasawwifin wa minal mukhalidin mujahidin mukhlasin ghanimin masun arifin wa minal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila ruhi li wali walidaina wa li masyayikhina wa ulama'ina awliyaina azwajina wa dzurriyyatina wali jamil muslimin muslimat mu'min mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masyriq wal maghrib min ahli nas min ahli Indonesia, khususnya kepada sahibul fadilah yaitu Syekh Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Sayuti wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Makhali, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti, nafa'anallahu bi ulumihuma. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita baca bersama-sama ayat yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, nanti kita baca tafsirannya dengan bahasa Jawa, nanti komentar keterangannya dengan bahasa Indonesia agar dipahami oleh semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi satune wong akeh kang kafaru kang padha kufur sapa alladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Bilahab wa nahwiya. Kaabi kaya Abu Jahal wa Bilahab lan Abu Lahab wa nahwiha lan sepadane Abu Jahal Abu Lahab. Ayat ini menegaskan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak beriman atau orang yang kafir kepada Allah itu orangnya itu dekat dengan kita. Mungkin itu keluarga kita, saudara kita, teman kita,
tetangga kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ayat ini diterangkan bahwa innal ladzina kafaru ka'abi jahlin wa bilahab wa nafiyah. Seperti pamannya sendiri, yaitu paman Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Karena mereka itu selama risalah kenabian Nabi Muhammad itu selalu memungsuhi Nabi Muhammad, selalu memprovokasi kepada kaum kafir Quraisy untuk menjauhi Nabi Muhammad, untuk memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan paman-pamannya inilah yang pernah mengadakan rapat bagaimana caranya Nabi Muhammad itu bisa terbunuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sawaun iku padha bae alaihim ing ngatasé alladzi wong akeh aang dartaum ana ta utawi yen to meden-medeni sira hum ing alladzina. Ayat ini menegaskan kepada kita ada to ana to adakah ayat-ayat yang menerangkan tentang alladzina kafaru, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitahqiqi diwaca lafal angdar taum kelawan nyataake. Alhamzata ini tegas hamzah luru. Wa ibdali tsaniyati lan ganti hamzah atsaniyati kang kaping pindho. Alifan ing alif wa tashiliya lan maca tashil ping gampang. Atsaniyah wa idza khalilan nglebokake alifin huruf alif bainal musammati ing dalam antane hamzah kang den waca tashil wal ukhra lan hamzah kang weneh. Wa tarki lan ninggal idkhal alif. Amlam tungdirum la yu'minun utawa ora lam tungdirhum meden-medeni sira ing alladzina la yu'minun iku ora padha iman alladzina. Ayat ini menerangkan am lam tungdirum la yu'minun. Am lam tungdum la yu'minun utawa ora meden-medeni sira ing alladzina iku la yu'minuna iku ora padha iman alladzina amanu. Kaum kafir Quraisy, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu walaupun diberi berita-berita ancaman-ancaman juga tidak pernah menembus di dalam hatinya. Diberi berita-berita pahala juga tidak pernah membekas dalam dirinya. Diberi berita tentang adanya alam kubur, siksa kubur, juga tidak percaya. Karena apa? Karena sudah tidak beriman kepada Allah dan tidak mau mengimani Rasulullah. Maka yang ada di dalam hati mereka itu hanya benci dan benci kepada Nabi Muhammad, kepada sahabatnya dan kepada keluarganya. Maka bagaimana caranya itu kaum kafir Quraisy ini memprovokasi agar saudara-saudaranya, paman-pamannya, sahabat-sahabatnya, tetangganya kaum kafir Quraisy untuk tidak mendekati Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi cara-cara mereka tidak ada yang berhasil. Li ilmillah krana oleh ngudenani Allah mindum saking alladzina dzalik mengkono-mengkono. Fala tatma mong ora mongko aja
brontosira fi imanim ing dalam alladzina wa ing dartaum utai aran meden-medeni iku lamun iku aweh weruh min tahwifin sertane meden-medeni. Jadi walaupun ditakut-takuti dengan apapun ya, orang yang tidak beriman kepada Allah pun tetap tidak percaya. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendapatkan hadiah, yang sudah mendapatkan hidayah, juga sama. Apabila ditakut-takutin, apabila di embargo, apabila dimusuhi, bahkan mau dibunuh, juga sama, dia tetap kokoh dengan pendiriannya. Karena para sahabat sudah membuktikan seperti sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu orang dari bangsa Negro atau Ethiopia kalau nggak salah, itu kulitnya hitam. Dia itu hanya bisa membaca ahad-ahad. Keimanan mereka Bilal itu teruji ketika disiksa oleh juragannya atau tuannya. Tapi ketika disiksa, Bilal ini ditebus oleh sahabat Abu Bakar sehingga merdeka, sehingga Bilal menjadi umat Islam yang merdeka, yang bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu wis ngecap sapa Allah ala qulubihim ing ngatasé pira-pira atine alladzina kafaru. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah mentakdirkan bahwa kafir Quraisy itu seperti paman-pamannya Nabi, memang sudah di zaman azalinya memang tercatat sebagai orang yang kafir. Toba alaiya tegese ngelak sapa Allah alai ing ngatasi kulubihim wastautsaqa lan naleni bapae sapa Allah. Falaida khulwa mangko ora bisa mlebu khulwa ing dalem kulubuhum apa khairun kebagusan. Jadi ketika Allah sudah berkehendak kepada hambanya, dan kita hambanya itu dikehendaki untuk kafir, maka apapun nasihat, apapun pencerahan yang diberikan dari orang lain tidak akan pernah mampu untuk merubah kekafirannya. Itu. Walaupun diberi kebaikan, berita bagus tidak mau. Karena apa? Memang oleh Allah sudah ditandai, dicap bahwa di dalam dirinya itu memang orang kafir, sudah menjadi takdirnya. Berbeda dengan takdir yang lain yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Walaupun waktu awal-awalnya penyebaran Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab kan memusuhinya. Tapi atas berkah kesabaran dan doanya Rasulullah, Umar bin Khattab yang dulunya itu memusuhi Nabi menjadi sahabat paling setia, sahabat yang paling melindungi di garda depan di ketika kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sam'ihim lan ing ngatasé kupinge aladina kafaru. Jadi selain hatinya itu sudah ditutup tentang kebaikan, telinganya pun sama. Telinganya itu juga ditutup, tidak mau mendengar berita informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak pernah mau
mendengar dengan tenang kebaikan-kebaikan. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasul ini kan hebat, selalu sabar dan sabar. Lah buah daripada kesabaran Rasulullah akhirnya mendapatkan kemenangan. Rasulullah berjuang itu lama, bertahun-tahun itu. Tapi buah daripada kesabaran, keberhasilan Rasulullah, inilah yang menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Bisa sampai di tanah Jawa, bisa sampai di mana-mana di penjuru dunia. Itu berkah apa? Berkah daripada kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Au mawadi'i tegese pira-pira panggonane samihim. Fala yantafi'una mongko ora bisa ngalap manfaat sab alladzina kafaru bima yasma'unahu kelawan barang kang ngrungokke alladzina kafaru ing ma. Jadi walaupun nasihat senantiasa diberikan, teguran-teguran diberikan, ya, tapi tidak akan pernah bisa membekas kebaikan-kebaikan yang ada dalam kafir, alladzina kafaru. Jadi alladzina kafaru itu ya orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, orang-orang yang belum tercerahkan jiwanya, maka disebut namanya alladzina kafaru. Minal haq, dari kebenaran. Jadi hidayah itu memang misteri. Nah, sekelas Nabi pun tidak punya daya dan upaya untuk memberi hidayah kepada paman-pamannya yang memusuhinya. Tapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dulunya itu memusuhi Nabi Muhammad. Itu karena Allah hidayah datang, maka mereka itulah menjadi orang yang benar, membenarkan ajaran Rasulullah, mengajak kepada sahabatnya, mengajak kepada anaknya, keluarganya. Mereka bersama-sama berbaiat kepada Rasulullah untuk apa? Menyatakan, membaca 2 kalimat syahadat. Wala abasarihim, lan iku tetep ing ngatasé pira-pira peningale alladzina kafaru, gisawatun utawi tutup. Jadi matanya juga ditutup kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Rasulullah ini tidak pernah dilihat, tidak pernah dilihat positifnya, selalu negatif semua itu. Ya karena apa? Karena memang sudah tidak ada kebaikan dalam dirinya. Karena hatinya sudah ditutup, telinganya sudah ditutup, matanya juga ditutup tentang kebenaran Rasulullah. Ghitaun tegese tutup, fala mongko ora bisa yubsiruna ningali alladzina kafaru al haq ing perkara kang bener. Jadi karena sudah ditutup matanya, ya, tutup matanya itu, walaupun yang dilakukan Rasulullah itu baik, walaupun yang dilakukan para sahabat baik, tapi tidak ada bekas kebaikan dari apa yang dia lihat. Selalu merasa salah, pokoknya tidak ada yang benar. Karena apa ya? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatu walahum ngadabun azim. Walahum lan iku tetep kedue alladzina kafaru adzabun utahe siksa azimun kang gedhe. Jadi para kafir Quraisy yang zaman dahulu itu memusuhi Nabi itu akan mendapat balasan siksaan yang sangat besar. Di dunia disiksa, kenapa? Dia pada mati, semuanya itu pada mati.
semuanya mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan tidak terhormat. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Bahkan pamannya sendiri itu mati dalam keadaan badannya membusuk bau, sampai-sampai tidak ada yang mau menguburkannya. Itu kenapa? Itu bagian daripada hukuman yang Allah berikan kepada kafir Quraisy yang memusuhi kebenaran Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sangat bersyukur sekali kita hidup di zaman sekarang, zaman akhir. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita juga tidak pernah bertemu dengan sahabat, dengan tabi'in. Kita ini beriman kepada Allah, mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Itu berkah dari siapa? Berkah daripada alim dan ulama. Maka himbauan saya kepada seluruh kaum muda dan muslimat dimanapun berada, carilah ilmu yang dibawa oleh alim dan ulama yang ada di tanah Jawa ini, kan banyak itu. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Karena ulama-ulama itu mewarisi para nabi itu. Walahum ngadzabun adzim, walahum lan ikut tetep kedue alladzina kafaru adzabun utai siksa adzimul kang agung. Qawiyun tegese kuat, daimun terlanggeng, wa nazala lan temurun fil munafiqin dalam wong munafik. Jadi memang nanti orang-orang yang sudah alladzina kafaru dimanapun berada pada zaman sekarang ini pun, itu pun nanti akan mendapatkan apa? Hukuman dari Allah, siksaan Allah. Dan apabila sudah masuk dalam nerakanya Allah, maka dia di dalam neraka ini akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih sekali, dan di akhirat atau di neraka itu akan selama-lamanya, hum fiha khalidun. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang nilai-nilai iman, tentang nilai-nilai keimanan. Kita harus senantiasa menasihati satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita ini nanti yang selamat, keluarga kita tidak selamat. Yang paling dekat itu adalah keluarga kita, anak dan istri itu paling dekat dengan kita. Maka kita bertanggung jawab sebagai kaum laki-laki, sebagai suami, bertanggung jawab atas keselamatan di dunia dan akhirat keluarga kita. Maka kita harus senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan cara apapun dimanapun berada, karena itu yang akan menjadikan syarat mutlak kita bahagia, kita selamat hidup di dunia sampai akhirat. Jamaah yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, kajian pada sore ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi melanjutkan ayat selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya bagi kita, paham dengan Al-Qur'an dan mau terus dan menerus belajar dengan Al-Qur'an. Hiasilah rumah kita dengan Al-Qur'an. Bahasailah lidah kita dengan Al-Qur'an. Insya Allah akan menjadi berkah untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Itu karena kesalahan pribadi di saya. Apabila ada kebenaran, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu di kajian yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.